Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selva Aprilia dengan NIM 1001 138242921 dari kelas IKMD. Jadi di sini saya memilih metode REBA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu REBA. Jadi, REBA atau Rapid Entire Body Assessment adalah metode penilaian postur kerja secara menyeluruh untuk menilai resiko gangguan otot rangka atau musculoskeletal disorders akibat aktivitas kerja. Metode ini dikembangkan oleh Suhignet dan Lynn McAtamney pada tahun 2000 sebagai pengembangan dari RULA, tapi cakupannya lebih luas karena menilai seluruh bagian tubuh, bukan cuma tubuh bagian atas, yaitu RULA. Nah, tujuannya atau fungsi dari REBA adalah menilai postur kerja tubuh secara keseluruhan dari mulai leher, punggung, lengan, pergelangan, dan kaki, serta menentukan tingkat risiko cedera otot rangka akibat posisi kerja yang tidak ergonomis, membantu perancangan kerja atau pengawas K3 dalam menentukan apakah perlu dilakukan perubahan postur kerja, alat, atau lingkungan kerja, dan memberi dasar untuk perbaikan ergonomi supaya kerja jadi lebih aman dan efisien. Jadi teman-teman, di sini sudah saya cantumkan REBA Employee Assessment Worksheet-nya yang menjadi modelnya yaitu tukang penjual martabak. Jadi, kita akan memasuki poin pertama yaitu neck, trunk, and leg analysis. Terdapat 6 step, yaitu step pertama, look at neck position. Kita bisa lihat, kita mendapatkan 33,46 derajat untuk neck position, yang dimana termasuk ke dalam poin kedua yaitu plus 2, karena lebih dari 20 derajat ke depan. There's no neck is twisted, and necknya juga not side bending, so nggak ada tambahan poin. Jadi neck score-nya adalah 2. Lanjut ke step kedua, look at trunk position. Bisa kita lihat juga, kita mendapatkan 24,88 derajat untuk trunk position, di mana termasuk ke dalam plus 3. Kita akan tulis trunk score-nya plus 3. Trunknya juga tidak twisted dan tidak side bending. Kita tidak menambahkan poin lagi, jadi kita tulis skornya itu 3. Lanjut, step ketiga yaitu legs. Oke, kita bisa lihat juga mendapatkan 14,17 derajat untuk legs position, yang dimana termasuk ke plus 1. Kita tulis jadi leg score-nya itu 1, oke? Nah, jadi kita akan memasuki step 4, look up posture score in table A. Kita masukin skor-skor yang sudah kita dapat tadi, dan turns out kita mendapatkan skornya itu untuk tabel A yaitu 4 ya guys. Kita masukin ke kotak posture score A, lanjut ke step kelima, add force or load score. Karena Bapak ini tidak mengangkat barang lebih dari 11 pound, jadi kita tulis force load-nya itu skornya 0 gitu teman-teman. Jadi skornya itu 4 tambah 0 sama dengan 4 gitu. Kita lanjut ke poin kedua, arm and wrist analysis. Oke, jadi di arm and wrist analysis ini ada 7 step. Yang pertama, step ke-7, look at upper arm position, yaitu bisa kita lihat lagi nih. Untuk upper arm positionnya itu ada 16,65 derajat. Jadi termasuk ke dalam poin plus 1. Seperti itu. Terus shouldernya juga tidak naik, bahunya tidak naik, armnya nggak abducted alias terbuka seperti ini, tidak ada, dan tangannya juga tidak bersandar seperti itu, tidak ada supported gitu. Jadi kita tulis upper arm score-nya itu 1. Step ke-8, look at lower arm position. Kita bisa lihat untuk lower arm positionnya itu adalah 84,15 derajat, yang dimana termasuk ke plus 1. Jadi kita tulis lower arm score-nya itu 1 ya guys. Terus step ke-9, look at wrist position. Yang dimana wrist positionnya itu adalah 36,34 derajat. Jadi termasuk ke plus 2. Dan if wrist is bent from midline or twisted, add plus 1. Jadi karena ini tuh bapaknya kayak memutar tangan, jadi kita tambahin 1 poinnya. Jadi kita tulis wrist score-nya itu 3. Terus step ke-10, look up posture score in table B. Oke, jadi kita lihat di table B ya. Jadi kita masuk ke table B, kita masukin skor-skor yang sudah kita dapat tadi, dan kita tarik garis dan mendapatkan angka 2. Langsung kita tulis angka 2-nya di posture score B di step 10 tadi. Terus kita lanjut ke step 11, add coupling score. Karena Bapak ini tuh well fitting handle and mid range power grip itu termasuk ke well fitting ya, jadi good termasuknya. Jadi kita tulis 0. Kita jumlahkan coupling score-nya itu sama posture score B, jadi 2 tambah 0 yaitu 2. Terus step 12, score B, find column in table C. Oke, kita lihat table C-nya. Oke, jadi kita masukin skor A tadi yaitu 4 sama skor B. Jadi kita tarik garis lagi dan mendapatkan poin 4 lagi. Jadi kita tulis di skor B yang di step 12 itu 4.
Terus lanjut ke step 13, activity score. Yang pertama itu, one or more body parts are held for longer than 1 minute, static. Tapi pekerjaan yang Bapak ini kerjakan itu berpindah-pindah tempat. Kadang mengaduk adonan, kadang memanggang adonan, jadi tidak lebih dari 1 menit seperti itu. Jadi berpindah-pindah, so enggak menetap. Jadi terus repeat small range action more than 4 kali per menit. Jadi kita tulis plus 1, seperti mengaduk kan itu lebih dari 4 kali per menit. Nah, jadi kita tulis plus 1. Terus lanjut lagi, action causes rapid large range change in posture or unstable base. Itu enggak. Oke, jadi kita hanya dapat itu plus 1 di mengulang-ulang pekerjaan itu gitu. Jadi kita tulis activity score-nya itu 1 plus table C score-nya itu 4. Jadi final reba score-nya itu adalah 5, yang berarti 4-7 itu adalah medium risk, further investigation, and then harus diganti segera, change soon. Seperti itu. Guys, reba 5 itu artinya resikonya itu sedang, tetapi harus segera diperbaiki lagi posturnya, karena takutnya kalau tidak diperbaiki akan menimbulkan efek jangka panjang ke depannya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.